Halo Hai. semuanya. Hari ini kita mau jalan-jalan. Mau kemana, Sof? Nijntje Museum atau lebih terkenalnya namanya MIFI. Jadi museum tentang kartun yang berasal dari Belanda. Nanti kita ceritain lebih lanjut ya. Sekarang kita berangkat dulu. Atas. MIFI atau Nijntje diciptakan Dick Bruna di Utrecht tahun 1955. Dari kata konijntje artinya kelinci kecil, jadi MIFI biar mudah dikenal. Kini bukunya diterjemahkan ke 50 bahasa dan terjual 85 juta kopi. Museum ini terletak di Utrecht karena disinilah Dick Bruna lahir dan besar. Selama hidupnya, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di kota ini. MIFI Museum terletak sekitar 1,5 kilometer dari stasiun Utrecht Sentral. Museum ini buka setiap hari, kecuali hari Senin, dari pukul 10 pagi sampai 5 sore. Harga tiket masuknya berkisar antara 9 hingga 12 euro, dan gratis untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. Nah, kami bisa masuk gratis karena kami bertiga punya museum card. Salah satu hal penting sebelum berkunjung yaitu wajib melakukan reservasi terlebih dahulu. Museum ini sangat populer, terutama di akhir pekan. Jadi, kita tidak bisa langsung datang tanpa booking online. Pastikan untuk mengunjungi situs resmi museum dan memilih slot waktu kunjungan yang diinginkan. Idealnya minimal 1 minggu sebelumnya. Museum ini berbeda dari museum biasa. Di sini, anak-anak tidak hanya melihat koleksi seni, tetapi bisa benar-benar masuk ke dunia MIFI. Setiap ruangannya memiliki tema interaktif yang dirancang seperti taman bermain edukatif. Sekarang, bagian paling seru dari museum ini, bermain sambil belajar. Ada dapur mini, tempat mereka bisa memasak seperti di rumah MIFI. Disinilah kreativitas anak-anak berkembang. Aku lagi masak telur. Lihat ini, ada panci dan sendok. Aku buat makanan enak untuk mama. Kalian tahu gak? MIFI juga pernah belajar memasak di salah satu bukunya yang berjudul MIFI's Birthday. Cium nggak? Bawa apa? Nailin head cookies. Oh ya? Ya. Kalau dibandingkan, sebenarnya museum ini mirip dengan indoor playground yang banyak kita jumpai di Jakarta. Tapi ini dengan tema spesifik, yaitu MIFI. Museum ini memang dikhususkan untuk anak usia 2 sampai 6 tahun ya. Jadi anak yang lebih besar dari itu kurang cocok untuk bermain di sini. Kalian tahu gak? Dick Bruna pergi ke studio dengan naik sepeda tiap hari, bahkan hingga umurnya 80 tahun. Museum ini lebih mirip taman bermain interaktif, di mana anak-anak bisa menjelajahi dunia MIFI melalui berbagai aktivitas. Salah satu bagian favorit di museum ini adalah bermain peran, di mana anak-anak bisa berpura-pura menjalani profesi berbeda. Ada area medis, di mana anak-anak bisa berpura-pura menjadi dokter atau perawat, seperti yang dilakukan Sofia dengan menggunakan pakaian dokter. Aku jadi dokter. Aku periksa pasienku. MIFI baik-baik saja kok. Selain itu, ada juga bagian museum yang memperbolehkan anak-anak untuk tidak hanya memegang pameran, tapi juga memainkannya. Seperti ini contohnya, anak-anak bisa mengurutkan peralatan pertukangan dari yang kecil hingga besar. Ada juga semacam busy board untuk balita.
Selain bermain peran, anak-anak juga bisa memakai kostum yang disediakan oleh museum. Anak-anak bisa berpakaian seperti karakter dalam buku Miffy. Sofia sekarang sedang berpura-pura menjemur kaos kaki, memberi makan ternak, menyapu daun kering, dan juga menanam tanaman. Karena museum ini ditujukan khusus untuk anak-anak, semua pameran dirancang untuk melatih berbagai keterampilan mereka, termasuk motorik halus maupun kasar. Ada juga kostum yang disediakan untuk orang tua. Aku dan Mama pakai kimono seperti di Jepang. Atau juga menjadi profesi yang mereka sukai. Kalian tahu Kak, di Jepang Miffy punya nama lain, yaitu Usako-chan. Banyak orang mengira Miffy berasal dari Jepang, karena desainnya yang minimalis dan mirip dengan estetika karakter Jepang seperti Hello Kitty. Namun, Miffy adalah karakter asli Belanda. Museum ini juga memiliki ruangan yang menyerupai jalanan di kota, di mana anak-anak bisa belajar tentang lingkungan sekitar. Di sini, anak-anak bisa bermain sepeda yang disediakan, mengatur lalu lintas kereta, dan masih banyak lagi kegiatan seru yang lain. Sofia mencoba kursi roda dan memahami bagaimana rasanya menjadi penyandang disabilitas di ruang publik. Ruangan ini juga menjadi salah satu tempat favorit Sofia di museum ini, karena ada teater mini. Anak-anak bisa menjadi dalang atau puppet master dan membuat cerita mereka sendiri dengan karakter Miffy yang disediakan. Pastinya, kegiatan ini sangat menstimulasi kreativitas anak dan semakin membuat anak betah berlama-lama di sini. Di bagian akhir di museum ini, anak-anak bisa membuat kerajinan dan seni. Contohnya, anak-anak bisa menggambar dan membuat origami berbentuk Miffy, seperti yang Sofia coba. Aku gambar Miffy, aku bikin origami kelinci juga. Kalian tahu gak, Dekona hanya memakai 6 warna dasar untuk menggambar Miffy supaya mudah dikenali anak-anak. Setelah bermain, kita mampir ke kafe Museum Miffy. Kalau ini tempat favorit Mama di museum ini, karena desain interiornya yang sangat lucu, dan juga pastinya karena akhirnya kita bisa makan dan minum setelah puas keliling museumnya yang lumayan besar. Di sini, semua tidak hanya interiornya yang dibuat dengan tema Miffy ya, tetapi makanannya juga loh. Yang menarik, semua makanan di sini vegan, yang artinya tidak menggunakan produk yang berasal dari hewan sama sekali. Jadi, cocok untuk semua orang. Harga makanan dan minumannya cukup terjangkau ya untuk standar di Belanda, sekitar 5-9 euro untuk makanan, dan 2 hingga 5 euro untuk minumannya. Papa pesan burger vegetarian dan kopi. Mama pesan pokeball, dan Sofia pesan paket anak-anak yang terdiri dari panekuk, yogurt, dan minuman. Dan kita juga pesan makaron sebagai makanan penutup bersama. Lihat deh makanannya, gemesin banget kan? Aku suka banget pancake-nya, lucu dan gemes banget. Aku taruh sirup coklat di atasnya, jadi lebih yummy. Itulah petualangan kami di Miffy Museum di Utrecht. Tempat yang penuh warna, imajinasi, dan keceriaan untuk anak-anak. Aku suka banget main sama Miffy. Teman-teman harus coba ke sini ya. Terima kasih sudah ikut bersama kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Duy!